Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ibu Bapak Guru Hebat, perkenalkan saya Fauziati dari UPT SMP Negeri 1 Pulau Punjung, Guru Bahasa Indonesia, siap berbagi praktik baik bersama Bapak Ibu Guru Hebat. Berdasarkan hasil asesmen yang saya laksanakan, siswa saya terkendala dalam menulis teks prosedur. Dalam hal ini, siswa kurang mampu menulis teks prosedur dengan langkah yang runut serta minimnya kosakata. Selain itu, murid mahir menggunakan teknologi hanya untuk hiburan, bukan pembelajaran. Diperparah lagi dengan rendahnya kepedulian murid terhadap lingkungan. Ini adalah sebuah tantangan bagi saya. Saya harus merancang sebuah pembelajaran yang mendalam, berpihak pada murid, serta yang mampu menimbulkan motivasi bagi siswa. Sehubungan dengan itu, saya mencari berbagai referensi, berdiskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat untuk menentukan metode yang relevan dan sesuai dengan karakteristik murid saya. Sebagai seorang guru, tentunya saya ingin menanamkan nilai karakter dalam pembelajaran saya, terutama cinta lingkungan. Saya ingin mengajarkan kepada siswa, tidak hanya terkait dengan menulis teks prosedur, tetapi bagaimana sampah-sampah ini dapat terkelola dengan baik. Dalam hal ini perlunya lintas mapel. Dan saya mengintegrasikan lintas mapel, matematika, IPA, prakarya dalam pembelajaran menulis teks prosedur menggunakan model project based learning berlintas mapel dan juga berdiferensiasi. Saya juga menerapkan pembelajaran berbasis digital. Dalam hal ini saya menggunakan Google Workspace for Education, Canva, dan juga Wyground. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan pembelajaran diawali dengan salam, menanyakan kabar, berdoa, mengecek kehadiran, alhamdulillah, mengecek kedisiplinan, dan mendatangkan guru tamu. Guru matematika, Ibu Widya, guru IPA, dan juga Ibu Yanti, guru prakarya, akan membersamai kita pada pembelajaran menulis teks prosedur ini. Beliau kita hadirkan sebagai guru tamu pada pembelajaran kali ini. Coba kita lihat dulu. Dilanjutkan dengan mengecek Untuk poin yang pertama, kelas, mindfulness, dan melakukan asesmen awal pembelajaran yang bertujuan untuk memetakan kesiapan belajar murid dalam menulis teks prosedur. Selanjutnya, saya melakukan apa persepsi yang yang akan terjadi otentik dengan jika murid. sampah-sampah ini terus menumpuk di Sungai Batanghari? Ayo. Akan terjadi banjir, Miss. Pertanyaan ini dapat mengasah kemampuan berpikir kritis murid dan kesadaran untuk menjaga lingkungan. Saya juga mengingatkan pesan adat Minangkabau. Jadi dengan alam kita dapat belajar berbagai hal. Jika alam rusak, kira-kira dapatkah kita belajar pada alam? Iya. Lalu mengingatkan murid untuk menjaga alam sebagai wujud takwa kepada Tuhan. Kebersihan adalah sebagian dari iman. Dilanjutkan dengan penyampaian tujuan pembelajaran. Menulis panduan berupa prosedur teks dengan kritis, kreatif, dan menumbuhkan karakter peduli Lalu lingkungan. saya menjelaskan langkah-langkah ya pembelajaran. akan Ibu bagi menjadi kelompok-kelompok kecil. Siap untuk menyelesaikan misi? Kegiatan inti pembelajaran dimulai dengan kegiatan memahami dan memberikan pertanyaan mendasar. Lihatlah sampah ini. Jenis apa sampah yang paling dominan di sekolah kita? Dan apa penyebabnya? Murid mencatat jawaban mereka melalui penelitian. Murid juga menyusun pertanyaan mendasar. Bagaimana merancang prosedur pengolahannya agar berkelanjutan? Setelah itu, saya memantik murid untuk melakukan pemilihan sampah dengan benar. Sampah kertas kita masukkan ke tong sampah berwarna biru. Lanjut pada fase mendesain perencanaan proyek. Sudah duduk dalam kelompok semuanya? Sudah. Nah, sekarang Ananda dalam kelompok itu ada yang pertama sebagai pemilah sampahnya, ada sebagai pencatat jejaknya, dan Satu juga kelompok memahami LKPD di classroom. sama ada proyek pembuatan kompos, ada proyek pembuatan sampah menjadi uang, ada juga proyek daur ulang kreatif. Guru matematika mengajarkan murid geometri, kreasi, dan ekonomi sirkular. Itu Ananda bisa mengaitkannya dengan matematika dalam pembelajaran rasio. Nanti Ananda akan membandingkan ukuran kertas. Guru prakarya menunjukkan nilai estetika dan ide kreatif. Kemudian Ananda bisa juga membuat kotak pensil. Guru IPA memandu proses Mana persiapan pengomposan. ini, Ananda Ibu nanti mengambil sejenis daun-daunan yang telah Ananda ambil. Kelompok berdiskusi intensif, mempertimbangkan kekuatan peran dan insight dari ketiga guru tamu. Kami memilih daur ulang kreatif dengan fokus mengubah sampah kertas HVS bekas menjadi kerajinan bunga.
Dilanjutkan dengan fase menyusun jadwal. Hari pertama menentukan 5-7 langkah. Pada fase memantau kemajuan proyek, saya membimbing murid dalam mengerjakan proyek ini. Kegiatan mengaplikasi ini adalah kegiatan yang paling menggembirakan. Murid benar-benar menyentuh dan memilah sampah, dan pencatat jejak digital pun menggunakan gawainya mencatat temuannya di setiap kelompok memilih satu proyek berdiferensiasi produk, kemudian menerapkan pemahaman yang telah diberikan oleh guru tamu. Disinilah lintas disiplin ilmu diterapkan dalam kehidupan nyata. Guru mitra juga mengajarkan penggunaan aplikasi digital seperti Canva. Setelah ekspedisi lapangan, saatnya transformasi digital. Saya membimbing murid mengubah jejak mentah menjadi teks prosedur yang utuh, sesuai struktur dan kaidah kebahasaan yang menarik. Ketika ada murid yang mengalami kesulitan, saya memberikan pertanyaan pengiring yang mendorong murid untuk berpikir kritis. Pada kegiatan merefleksi, saya integrasikan fase menilai hasil dan presentasi. Murid menyajikan karyanya dengan berdiferensiasi produk, berbentuk infografis, presentasi menarik menggunakan Google Slide, dan juga video kreatif. Presentasi ini mengasah komunikasi dan kolaborasi mereka. Saya juga mendorong murid untuk berpartisipasi aktif dalam diskusi. Berapa lamakah waktu yang kita perlukan untuk pembuatan? Saya memberikan apresiasi atas presentasi yang dilakukan. Dilanjutkan dengan memberikan penguatan. Dalam hal ini, murid telah menjadi agen perubahan yang mempromosikan gerakan Green Tech, seperti menggunakan Padlet dalam menggambarkan pengalaman mereka selama proyek. Lalu saya memberikan umpan balik positif. Berikutnya, saya dan murid menyimpulkan pembelajaran. Enak ditanam, tujuan pun ditulis. Alat dan bahan jangan dilupakan. Ringkas dan tepat, itulah teks prosedur. Dilanjutkan dengan ice breaking. Lalu asesmen akhir pembelajaran. Maka untuk pertemuan berikutnya, materi kita adalah teks berita. Bapak Ibu guru hebat, hasilnya sangat luar biasa. Murid sangat terlihat antusias dan termotivasi untuk mengikuti pembelajaran dengan saya. Saya tidak hanya mencetak seorang penulis, tetapi juga generasi yang peduli dan cinta akan kebersihan. Praktek baik ini juga memberikan suatu cerminan bagi guru lain untuk melaksanakan pembelajaran yang lebih bermakna, mendalam, berkesadaran, serta bervariasi. Saya Afrina SPD, guru Bahasa Indonesia di SMP Negeri 1 Punjung. Ibu Fauziati telah berbagi praktik baik pembelajaran mendalam kepada saya sebagai rumpun bahasa Indonesia. Pembelajaran mendalam yang beliau lakukan sangat menginspirasi, sehingga saya juga ingin melakukan apa yang telah beliau terapkan dalam pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melisa Damayanti, guru matematika di UPT SMP Negeri 1 Pulau Punjung. Proyek Spensa Deep Learning yang dilakukan oleh Ibu Fauziati, guru bahasa Indonesia di UPT SMP Negeri 1 Pulau Punjung, merupakan sebuah inovasi yang ada di sekolah kami. Kami tidak hanya mengajar di mata pelajaran masing-masing. Tidak hanya itu, anak-anak pun sekarang sudah menjadi kritis dalam menghadapi masalah yang mereka temui. Dan kami sebagai guru merasakan dampak yang luar biasa dari pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Fauziati ini. Ia telah menginspirasi kami sebagai guru untuk melaksanakan pembelajaran yang relevan dan bermakna di kelas. Indonesia dengan Bu Fauziati sangat seru dan menarik sekali. Dengan belajar teks prosedur dengan Bu Fauziati, saya jadi tahu kalau ternyata saya punya bakat di bidang membuat video kreatif. Dengan guru matematika, saya belajar cara menghitung potensi keuangan sampah. Saya Lofi Meldia SPDMM, Kepala UPT SMP Negeri 1 Pulau Punjung, sangat bangga dan mengapresiasi inovasi dari Fauziati SPD. Spensa Deep Learning Project Revolusi Green Tech dalam pembelajaran menulis teks prosedural adalah praktek baik yang transformatif. Ini bukan sekedar mengajar bahasa Indonesia, melainkan sebuah integrasi disiplin ilmu, sains, matematika, dan prakarya. Pembelajaran. Yang pertama ada memahami, kemudian ada mengaplikasi, dan juga ada merefleksi. Mendiseminasikan praktek baik ini kepada rekan sejawat. Ada 3